Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Abi Farhan. Nama saya Cecep Wahyudi. Nama saya Navita Wansari. Nama saya Mahfudoh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya membuat sebuah jaringan menggunakan VLAN dan router. Oke, jika kalian penasaran, mari kita lihat video berikut ini. Oke, untuk yang pertama kita harus tahu topologi yang akan kita buat. Nah, untuk topologinya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi yang harus kita siapkan itu yang pertama ada kabel ISP, yaitu kabel internet, terus router 1, router 2, terus ada laptop atau PC, dan terakhir itu ada IP client yang berfungsi untuk mengecek apakah konfigurasi yang kita lakukan itu sudah berhasil apa belum. Oke, untuk cara konfigurasinya seperti ini, mari kita lihat bersama-sama. Oke teman-teman, untuk langkah pertama kita masuk ke router terlebih dahulu, lalu kita connect. Jika sudah masuk, lalu kita tekan IP, kita masuk ke address. Nah, di sini kita tambahkan, yang pertama itu kita tambahkan alamat sesuai dengan ISP yang terkonek atau ISP yang terhubung dengan router kita ya teman-teman. Oke, di sini router 1, lalu apply. Oke. Lalu tambahkan lagi. Di sini saya menggunakan kelas C. Jangan disamakan ya teman-teman alamat IP addressnya dengan yang tadi. Lalu di sini saya menggunakan Ether 2, apply, oke. Jika sudah, kita pergi ke bagian wireless. Lalu kita pijit VLAN, kita checklist. Setelah itu kita pergi ke security profiles yang ada di sebelah kanan. Kita tambahkan. Nah, untuk modenya kita ganti ke dynamic case. Lalu untuk autentikasinya kita menggunakan WPA PSK. Lalu untuk shared key-nya itu bisa diatur teman-teman ya, karena itu passwordnya. Lalu kita play. Oke. Oh iya teman-teman, kita pergi ke bagian VLAN lagi, kita tekan. Nah, untuk modenya kita menggunakan Upbridge, bandnya kita menggunakan 2GHz BGN. Lalu untuk SSID kita rubah menjadi, di sini saya menggunakan nama saya sendiri ya, Abi Farhan. Lalu kita pergi ke bagian security profile, default kita ganti profile 1. Lalu kita tekan play. Oke. Jika sudah, kita pergi ke bagian interface ya teman-teman di atas. Oke. Lalu kita tambahkan. Nah, di sini untuk VLAN 1 kita ganti nama yaitu 1, dan untuk VLAN ID-nya kita menjubah menjadi VLAN 10. Oke. Untuk interface-nya kita menggunakan Ether 2. Jika sudah, play. Oke. Nah, jika sudah, kita tambahkan lagi teman-teman. Nah, untuk namanya kita ganti 2 dan VLAN ID-nya kita rubah menjadi 20. Jika sudah, jangan lupa interface-nya kita rubah ke Ether 2 lagi teman-teman. Lalu kita play. Oke. Lalu kita pergi ke bagian IP address di bawah kunting ya teman-teman. Nah, jika sudah, klik icon plus yang ada di kanan atas. Masukkan alamat IP, tapi ingat teman-teman, jangan sampai alamat yang dikasih itu sama dengan alamat IP yang sudah kita gunakan. Nah, kali ini untuk interface-nya saya menggunakan 2. Oke, jika sudah, play.
Oke. Sekali lagi ya teman-teman. Nah, ingat, alamat IP yang dikasih jangan sampai sama jika ingin berhasil dalam koneksinya teman-teman. Nah, untuk interface-nya di sini menggunakan 1 ya teman-teman, karena sudah 2 sudah tadi. Lalu play. Oke. Nah, karena kita ingin menggunakan atau membuat sebuah WiFi, maka kita harus tambahkan lagi tambahkan lagi ya teman-teman dengan alamat IP yang berbeda. Lalu jika sudah, interface-nya kita gunakan WLAN 1. Oke teman-teman, jika sudah semua, kita pergi ke bagian IP, lalu kita pergi ke bagian DNS. Nah, untuk di sini jangan lupa kasih alamat DNS-nya itu 8.8.8.8 atau juga bisa ditambahkan dengan 8.8.4.4. Jika sudah, kita apply, kita oke. Oke, untuk selanjutnya kita pergi ke DHCP server, kita pergi ke DHCP setup. Ya, untuk kali ini kita tinggal next saja teman-teman ya, sesuai dengan IP yang kita kasih atau sesuai dengan interface yang kita tambahkan tadi. Oke teman-teman, jika sudah semua, kita next kan di DHCP setup sudah di interface tadi. Selanjutnya kita pergi ke bagian IP, lalu kita tekan routes. Nah, di sini kita tekan tambahkan. Untuk gateway kita kasih sesuai dengan ISP tapi tanpa slash ya teman-teman. Jika sudah, kita play. Oke teman-teman, jika sudah semua, kita cek ulang ya. Yang pertama itu dari addressnya, kita cek apakah sudah terdetek networknya apa belum. Terus kita pergi ke IP lagi, lalu kita pergi ke DHCP server, ke bagian yang sudah kita DHCP setup kan tadi ya teman-teman. Lalu jangan lupa kita cek juga di bagian routes. Lihat apakah sudah berhasil atau ada yang salah. Jangan lupa dicek ya teman-teman satu persatu agar konfigurasi yang kita lakukan itu berhasil dengan sempurna. Lalu teman-teman, jika sudah semua kita cek, kita pergi ke bagian IP, lalu kita tekan firewall, kita tekan plus. Nah, di sini kita setting untuk out interface-nya. Oh, maaf teman-teman. Kita ganti, kita tutup. Untuk out interface-nya di sini saya menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Lalu untuk action-nya
action dari tab kita ganti ke masquerade agar bisa terkonek. Sudah, play, oke seperti biasa. Nah, jika sudah pergi ke bagian firewall, selanjutnya kita pergi ke bagian hotspot. Jika sudah masuk hotspot, kita pergi ke bagian server profile, lalu kita tekan hotspot setup. Nah, kita nextkan saja ya teman-teman. Lalu di bagian DNS name kita menggunakan seperti ini teman-teman, www.abifarhan.com, atau bisa juga teman-teman ganti dengan nama kelompok teman-teman ya. Lalu untuk adminnya kita naikkan saja, sukses. Nah, jika sudah, teman-teman bisa pergi ke bagian user, lalu tekan plus. Jika sudah, jangan lupa teman-teman kita kasih batasan orang yang masuk atau klien yang masuk. Di sini saya hanya membatasi hanya 10 orang teman-teman. Play, oke. Lalu kita tekan user, klik icon tambah. Di sini untuk server kita menggunakan hotspot 1 ya. Untuk passwordnya teman-teman bisa atur nanti sesuai dengan yang teman-teman inginkan, atau sekiranya teman-teman mudah untuk menghafalnya. Di sini saya menggunakan tanggal lahir saya teman-teman sebagai contoh. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian profile, kita ganti ke uprof 1, play and oke. Lalu kita pergi ke bagian breed, tekan plus, langsung kita play otomatis, oke. Lalu tekan port plus, kita ganti ke ether 1, apply. Lalu kita copy teman-teman, bisa dilakukan dengan berurutan yaitu ether 1, 2, dan ether 3. Nah, sudah. Oke, kita tekan bagian switch, kita pergi ke VLAN, kita tekan icon plus. Untuk VLAN ID kita yang pertama itu ada 10 buat di ether 2 ya teman-teman. Tekan apply, copy ether 3 dengan VLAN ID itu 20, play, oke. Lalu kita pergi ke bagian port, tekan yang pertama di ether 1, kita rubah ke secure, add if missing VLAN headernya ya, apply oke. Lalu untuk ether 2 nya hampir sama ya, secure, tapi VLAN headernya kita ganti ke always strip. Default VLAN ID nya kita ganti ke 10. Untuk ether 3 sama dengan ether 2 ya teman-teman. Nah, tapi untuk default VLAN-nya kita ganti ke 20. Jadi teman, langkah-langkahnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengecek apakah sudah berhasil apa belum. Kita tekan Ethernet. Jangan lupa kita tekan change adapter option ya. Lalu kita tekan di sini ada Ethernet di network 3. Nah, jadi teman-teman, kira-kira seperti itu ya langkah-langkahnya. Oke teman-teman semua, jadi gimana untuk videonya? Jelaskan? Oh, pasti jelas dong. Jadi, jika kurang paham dengan materi yang kita sampaikan, silahkan putar ulang videonya dan simak lebih dalam tentang apa itu VLAN dan dalam membangun sebuah jaringan menggunakan VLAN dan router. Oke, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.